dia kemarin ke hutan Bu, terus dia hujanan, terus dia nggak bawa baju ganti, lagi demam Pak, aduh. Ya, dia kehujanan kesakitan. Iya. Oke, kita doakan Abu supaya cepat sembuh dan bisa kembali hadir dalam kelas bersama kita. Oke. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, tolong Audi pimpin doanya. Baik, mari teman-teman, mari berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa berdoa selesai. Yes, yes. Nah, kan itu malam sekarang lagi musim hujan nih. Dia banyak daerah yang kena berita banjir, termasuk rumah ibu juga kemarin kebanjiran. Kira-kira kalian kemarin ada yang kena dampak banjir itu? Saya ibu. Nah kemarin tuh di rumah saya kan pernah kebanjiran ya. Nah itu halaman rumah saya itu jadi kotor banget bu, sampai masuk ke dalam-dalam itu airnya. Terus barang berharga kamu itu gimana? Banyak barang-barang yang rusak ibu. Itu kayak kerendam air sama kotor juga kan gara-gara sampah dari luar itu ikut hanyut sampai ke depan rumah, sampai masuk juga itu. Serem ya. Saya Bu, saya nggak kebanjiran Bu, tapi dekat rumah ibu banjir terus ada yang longsor juga Bu. Rumah-rumahnya pada rusak sama ada satu korban meninggal. Serem juga ya. Kira-kira nih dari kalian ada yang tahu nggak penyebab dari banjir sama tanah longsor itu apa? Wah, sembarangan. Penggunaan hutan juga bikin longsor. Nah, benar banget. Hal-hal kecil kayak buang sampah yang dilakukan secara terus-menerus itu bisa merugikan lingkungan sama merugikan orang lain. Nah, ibu harap dari kejadian ini kalian bisa lebih sadar untuk menjaga lingkungan. Mulai dari yang kecil aja dulu. Sampah. Nah, sekarang kita masuk ke materi ya. Ibu mau menunjukkan PPT nanti tolong disimak ya. Nah, Itu kan lampu. Oke, hari ini kita akan membahas tentang bencana. Nah, dari materi ini, gue harap kalian bisa mengenali jenis-jenis bencana, faktor-faktor bencana, dan keterkaitannya dengan kondisi geografis di Indonesia. Sebelum kita membahas nih, apa sih hal pertama yang kalian pikirkan ketika mendengar kata bencana? Gempa itu. Bagus. Ada lagi yang lain? Tsunami. Tsunami. Mitigasi ibu. Tsunami. Mitigasi. Bagus banget. Mitigasi. Kurma di dalam bumi Bu, atau tanah anjlok. Tanah anjlok. Tambahan dari saya ibu. Oke, apa? Jadi bencana itu merupakan peristiwa yang mengganggu kehidupan manusia dan bisa disebabkan oleh alam maupun
manusia itu sendiri. Kayak bagus banget literasinya. Jadi dia sebelum ini riset dulu ya materi kita hari ini. Utang dulu. Soalnya anaknya kejaksaan. Jadi yang disebutkan sama Diva tadi, gempa ini merupakan jenis bencananya. Nah, gempa dan tsunami ini jenis bencananya. Tapi mitigasi itu cara untuk menanggulanginya. Ini juga termasuk dalam jenis bencana. Nah, untuk memperkuat pemahaman kalian, ibu akan menampilkan satu video. Dipersiapkan alat tulisnya sama nanti buat nyatet hal-hal penting di dalam video ya. Dikit boleh sih. Boleh. Halo adik-adik, selamat pagi. Semoga semuanya sehat selalu ya. Dan pastinya semuanya harus tetap semangat dalam belajar. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang bencana alam. Kita harus tahu dulu apa sih bencana alam, apa penyebab bencana alam, bagaimana mencegah bencana alam, dan poin yang paling penting kita harus tanamkan pada diri kita sendiri adalah bagaimana cara melindungi diri dari bencana alam. Kita masuk di pengertian bencana alam. Bencana alam merupakan bencana yang terjadi akibat kurangnya keseimbangan komponen alam. Dan bencana alam juga bisa terjadi oleh campur tangan manusia loh. Berikut merupakan macam-macam bencana alam yang sering terjadi di sekitar kita. Yang pertama bencana gempa bumi. Bencana gempa bumi merupakan bencana alam yang menimbulkan getaran di kulit bumi sehingga dapat merusak tatanan kulit bumi. Gempa bumi ini sangat berbahaya sekali karena terjadi secara mendadak dan tiba-tiba. Bahkan gempa bumi yang terjadi dengan skala yang besar dapat menyebabkan tanah longsor. Ketika terjadi bencana gempa bumi, apabila kita sedang berada di dalam ruangan, maka segeralah untuk pergi keluar ruangan. Tapi jika kita keluar terlalu jauh, maka segeralah bersembunyi di kolong meja atau kolong tempat tidur, dan terutama lindungi kepala kalian dengan tangan. Yang kedua adalah bencana banjir. Banjir adalah peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan di permukaan daratan. Banjir biasa terjadi karena banyak hal, seperti hujan yang berlebihan, meluapnya aliran sungai, danau, atau lautan. Banjir juga dapat diakibatkan oleh manusia, seperti pemanfaatan secara liar yang mengakibatkan ketika terjadi hujan dengan volume yang sangat tinggi, air hujan akan lebih lambat terserap oleh tanah dan tumbuhan yang mengakibatkan banjir. Banjir juga biasa terjadi karena banyaknya sampah yang dibuang sembarangan di aliran sungai yang mengakibatkan tersumbatnya aliran air yang bisa terjadi banjir. Ketika terjadi hujan banjir, sebaiknya terjadi di tempat yang lebih tinggi seperti gunung atau bukit. Lebih tepatnya mengungsi ke tempat yang tidak terkena banjir. Yang ketiga adalah tanah longsor. Tanah longsor adalah bencana alam di mana jalan masa tanah dan batuan mengganggu lereng bukit atau gunung. Tanah longsor biasa terjadi ketika air hujan meresap ke lahan di puncak bukit atau gunung. Dan aliran air kemudian menyusup ke rekan-rekan batuan. Dan semakin lama airnya semakin mengenal sehingga semakin berat. Dan akhirnya bencana tanah longsor pun terjadi. Ketika terjadi bencana tanah longsor, sebenarnya lari ke tempat yang lebih aman, atau lebih tepatnya ke tempat pengungsian. Ini terakhir. Nah, itu tadi merupakan macam-macam jenis dari bencana. Ini ibu mau menambahkan ada bencana tsunami. Nah, bencana tsunami itu merupakan disebabkan oleh gelombang laut yang sangat besar dan merusak. Nah, tsunami ini terjadi karena pergeseran vertikal di dasar laut yang disebabkan oleh gempa bumi yang kuat. Letusan gunung berapi di bawah laut juga bisa menjadi salah satu penyebabnya. Nah, bencana yang lain ada angin topan atau badai yang kuat. Nah, badai ini disebabkan oleh variasi tekanan udara yang drastis pada sistem cuaca. Tornado ini biasanya memiliki durasi yang pendek dan skalanya lebih kecil. Terus kebakaran hutan dan lahan. Kategori ini digunakan untuk bencana alam yang mungkin pemicunya nggak murni dari geologi atau meteorologi. Bisa juga kebakaran ini bisa juga disebabkan oleh ulah tangan dari manusia kayak pembunuhan hutan, itu kan bikin kekeringan dan kebakaran. Nah, di sini ada
ada faktor penyebab dari bencana. Yang pertama faktor dari alam karena contohnya gunung meletus, gempa bumi, tsunami dan lain-lainnya. Faktor yang disebabkan oleh non alam atau tindakan manusia itu bisa contohnya banjir, longsor, dan pencemaran lingkungan. Nah, terus kenapa sih kita perlu untuk bicara bencana di Indonesia ini? Itu karena Indonesia terletak di daerah jalur ring of fire atau cincin api. Nah, daerah dikatakan cincin api itu karena terjadi pertemuan antara benua Pasifik, lempeng tektonik dan Pasifik. Nah, terus faktor lainnya itu karena Indonesia punya iklim tropis dengan curah hujan yang tinggi, jadi bisa menyebabkan rawan banjir dan juga longsor. Terus yang terakhir itu garis pantai yang panjang. Indonesia kan bentuknya kepulauan, jadi lumayan banyak garis pantainya, itu juga bisa menyebabkan tsunami dan abrasi. Tuh. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya Oke, tidak apa. kenapa ya Bu, di daerah pesisir itu rawan terkena tsunami? Kenapa di daerah pesisir rawan terkena tsunami? Coba ada yang mau bantu jawab? Saya Boleh. Ada yang bantu? Enggak. Beda. Jadi gini bisa. Kenapa pesisir itu rawan terkena sama tsunami ya? Nah, hal itu tuh disebabkan karena letak pesisir ini ada di berbatasan dengan laut yang luas langsung. Jadi, ketika gempa bumi terjadi di bawah laut itu, aktivitas vulkanik yang ada di bawah laut itu membuat gelombang besar yang terbentuk dengan sangat cepat. Nah, jadi ketika dia ini ada gempa bumi di bawah laut, itu kan akhirnya jadi masuk ke dalam retakan-retakan itu. Jadi setelah dia masuk, dia bisa dengan cepat kembali lagi ke pesisir dan menghantam daerah pesisir tersebut. Gitu. Karena pesisir juga punya dataran yang lebih rendah. Oke, ada lagi yang bertanya? Ya. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, sekarang ibu minta kalian untuk membentuk 2 kelompok dan kita mengerjakan tugas. Tugasnya itu mengidentifikasikan satu jenis bencana, lalu kalian jelaskan proses biosfernya, penyebab terjadinya, dan lokasi yang rawan terjadi bencana tersebut. Baik, untuk waktunya ibu kasih 15 menit cukup ya? Ibu suka membentukan kelompok. Oh iya. Saya pembentukan kelompok baginya ya. Kelompok 1 ada Audi sama Dida. Kelompok 2 Diva sama Selamat bisa gabung sama kelompok 1. Iya, aku selalu ya. Perkenalkan, saya Bapak Rita Selatan.
kelompok 1 nggak ngerjain tuh, kelompok 2 nggak ngerjain. Oh, lagi di sini lagi. Ya, mereka Kita lagi cari sumber ibu. terbaru. Mungkin kami kesusahannya itu mencari gunung apa saja dan di mana saja yang masih melakukan erupsi. Mungkin ibu punya saran atau bagaimana? Mungkin bisa riset di jangan. Ya ibu sering ngajarin kita pakai Ini kamu. Oh, boleh di sini. Tapi nanti muncul lagi yang kayak dicari. sama. Makanya nama saya selamat. Tapi lo yang berbeda. Katanya di kuliah kita tuh harus kerja sama. Waktunya kurang berapa lama? Kayaknya cukup ya. Kelompok siapa dulu ya? Kelompok 2 kayaknya sudah siap ibu. Kelompok siapa dulu mau maju? Kelompok Kita dua. kita belum selesai. Nah, ini kelompok 1 dulu deh. Kami belum apa-apa bu. Kelompok 2 kayaknya satu dari tadi diskusi ibu sudah selesai kayaknya. Itu saja yang menentukan. Kelompok Audi dulu. Audi Oke Midas. masuk. Ayo ya. Oke. Ayo. Kan kita satu kelompok. Boleh tuh Bu, ya. Boleh. Saya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami yang mengenai gunung meletus. Yang pertama akan disampaikan oleh Audi. Mas dengan rekan saya Audi. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan materi tentang jenis bencana letusan gunung berapi. Nah, proses geosfer. Letusan gunung api terjadi akibat adanya tekanan dari magma di dalam perut bumi yang berusaha keluar di permukaan melalui celah-celah dari kerak bumi. Nah, proses ini tuh berkaitan dengan aktivitas litosfer, khususnya pergerakan efek tektonik di zona subduksi atau lempeng samudra menuju ke bawah lempeng benua yang mencair menjadi magma. Nah, magma tersebut terdorong ke atas dan keluar melalui kawah gunung api saat tekanannya cukup besar. Untuk selanjutnya faktor penyebab. Oke, saya akan menunjukkan faktor penyebab letusan gunung berapi. Yang pertama, aktivitas tektonik zona subduksi. Yang kedua, akumulasi tekanan magma. Yang ketiga, tekanan pada struktur gunung api. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, yang selanjutnya lokasi rawan terjadinya gempa bumi yang ada di Indonesia Raya. Satu, di sini ada 3 yang kami ambil, ada 3 gunung. Satu, Gunung Merapi yang berlokasi di Yogyakarta dan Jawa Tengah. 2, Gunung Sinabung yang berada di Sumatera Utara. 3, Gunung Semeru yang sampai saat ini masih mengeluarkan asap, yaitu berada di Jawa Timur. Tepatnya di mana Mas? Sinabung. Kok Semeru gambar Ya, Semeru itu Jawa Timur. Yang berada di mana Mas? Jawa Timur. Jawa Timur. Bromo Tengger Semeru ya. Iya, Bromo Tengger Semeru. Dekat. Oke. Mungkin itu saja dari kelompok 1. Apakah dari kelompok Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oh, kami cukupkan karena kami ada pertanyaan. Apa itu? Nah, dari penjelasan kalian tadi kan tentang letusan gunung api ya. Nah, yang
Oke, langsung kami jawab. Karena Indonesia memiliki banyak gunung berapi yang aktif, terletak di pertemuan tiga lempeng tektonik aktif, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik, yang menyebabkan aktivitas vulkanik itu aktivitas vulkanik. Jadi Indonesia kan seperti yang dijelaskan sama Bulia itu tadi, itu Indonesia disebut juga sebagai ring of fire Ya, atau cincin api pasifik. Saya mau tanya dong, menurut kalian bagaimana dampak letusan gunung berapi itu terhadap lingkungan dan juga manusia? Jadi dampaknya itu meliputi kerusakan permukiman, yang pertama ada lahan pertanian, pencemaran udara, dan korban jiwa yang paling parah. Namun dalam jangka panjang bisa menyuburkan tanah. Jadi dalam dampaknya gunung berapi itu lama-lama akan menjadi juga berdampak positif bagi kita. Ada timbal baliknya. Ya, sekian dari Bisa dibahas. saya. Apakah dari ibu mau menambahkan atau dari teman-teman yang masih kurang jelas bisa ditanyakan? Dari Bung Manuel. Kalian udah mulai buat presentasinya, penjelasan kalian tentang proses biosfer dan keterkaitannya sama aktivitas tektonik di Indonesia ini udah tepat. Kamu juga kasih apa? Ya, kasih contoh lokasi yang rawan di Indonesia. Sama pertanyaan dari teman-teman tadi juga memperlengkap informasi yang kamu sampaikan. Oke, tepuk tangan dulu. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantun burung nuri, burung beo, kami menarik kalian melengong. Oke. Oke, sekarang kelompok gabungan bangsa. Bu izin charger laptop tadi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dan di sini kami kedapatan jenis bencana yaitu tanah longsor. Dan di sini yang pertama analisis mengenai proses geosfer. Jadi tanah longsor itu terjadi ketika lereng menjadi tidak stabil. Jadi sehingga material seperti tanah dan batuan bergerak menuruni lereng. Nah ini berkaitan dengan proses eksogen seperti pelapukan dan erosi dan gravitasi yang menyebabkan pergerakan massa tanah secara tiba-tiba. Nah pelapukan kimia atau fisik itu juga menyebabkan pelunakan lereng dan hujan lebat, menambah beban serta mengurangi kohesi tanahnya. Lalu faktor penyebab dari tanah longsor sendiri itu yang pertama ada curah hujan yang tinggi, yang kedua ada lereng terjal dan tidak stabil, yang ketiga ada penggundulan hutan yang disebabkan oleh aktivitas manusia, dan yang terakhir ada gempa bumi. Nah, untuk lokasi rawan longsor yang ada di Indonesia yang kami temukan itu ada 3. Yang pertama Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo yang berada di Jawa Tengah. Yang kedua ada Kabupaten Garut dan Tasikmalaya yang berada di Jawa Barat. Dan yang terakhir ada daerah perbukitan di Sumatera Barat dan juga Sulawesi Selatan. Mungkin sekian presentasi yang dapat kita sampaikan. Untuk kelompok 1 ada pertanyaan atau tanggapan? Ada, saya izin bertanya Bu. Ya, silakan. Bertanya, apa hubungan antara curah hujan dan longsor? Coba Mbak jelaskan proses terjadinya longsor itu bagaimana? Ya. Nanti saya ini kan tampung dulu ya pertanyaannya. Saya baik. Saya Bu. Ya, Terima kasih atas kesempatannya. Saya mau tanya nih tentang mengapa sih daerah pegunungan atau lereng itu sangat terjadi rawan longsor? Apa kayak penyebabnya itu apa? Jadi tanah seperti apa yang saya Ya, kami diskusikan lebih dahulu ya. Saya izin menjawab yang nomor 1, pertanyaan dari kelompok 1. Nah, jadi apa hubungan antara curah hujan tinggi dan tanah longsor? Jadi curah hujan tinggi itu merupakan salah satu yang menyebabkan air meresap ke dalam tanah sehingga tanah itu menjadi jenuh air kehilangan kohesi dan akhirnya mudah meluncur. Dan terjadilah tanah longsor. Ya. izin bertanya lagi. Yang terus kemudian Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa daerah pegunungan
sangat rawan terjadi tanah longsor. Nah, karena di daerah pegunungan atau lereng itu memiliki kemiringan yang curam dan stabilan tanahnya itu rendah. Dan jika terjadi curah hujan yang tinggi atau vegetasi yang minim, itu menyebabkan terjadinya tanah longsor. Mungkin itu saja penjelasan dari kami. Apa ada saran dari Ibu? Penjelasannya udah bagus, kalian udah bisa naikin ini proses geosfer sama penyebabnya. Terus pemilihan lokasi juga udah bagus. Nanti untuk peningkatan kalian bisa ini ya sertakan juga upaya mitigasinya itu apa. Iya. Mungkin Ibu Agus mau menambah. Agus mau Dia tidak bertanya tapi mau menambah. Mungkin ya salah satu tanah yang bisa terjadi longsor adalah tanah yang kandungan batu itu yang sedikit, Bu. Sepengetahuan saya, karena kandungan batu di dalam tanah sedikit, akhirnya kekuatan tanah untuk menahan daya air itu berkurang sehingga gampang terjadi longsor. Oke, bagus. Tepuk dulu buat kalian. Boleh lanjut. Terima kasih Bu. Kalian sudah melakukan presentasi kali ini dengan baik ya. Bu, saya bisa bertanya, Bu. Tadi saya mendengar kalimat kohesi. Kohesi itu apa ya, Bu? Kohesi. Iya, soalnya saya dengar tuh kayak nama teman saya kohesi yang berjualan es itu. Kohesi. Coba ada yang bisa bantu jawab nggak? Kohesi. Kohesi. Kekuatan. Coba. Ini Bu Audi ingin menjawab. Ada yang bisa jawab? Iya. Oh sebentar. Bentar dulu. Kohesi itu dalam mitigasi bencana mengacu pada kekuatan dan keterpaduan hubungan sosial dalam komunitas atau kelompok masyarakat terus. Jadi memungkinkan mereka untuk bekerjasama dalam menghadapi, merespon dan memulihkan diri dari bencana. Itu kamu yang paham lain kali proses itu. Oh iya, kamu selamat. Boleh. Ya. Udah Bu. Ya, emang harus emang syaratnya agak sama. Anak-anak, setelah mempelajari materi hari ini, hal penting apa yang kalian pelajari, yang kalian pahami terkait dengan bencana alam dan mitigasinya? Saya Nah, pelajaran ini saya jadi paham bahwa bencana alam bisa terjadi kapan saja dan penting bagi kita untuk tahu cara menghadapinya seperti evakuasi dan menjaga lingkungan. ada lagi yang mau menambahkan? Ya, Bu. Dan yang paling penting itu adalah kita harus siap menghadapi bencana kapanpun itu terjadi dengan mengenali tanda-tandanya dan tahu apa yang harus kita lakukan saat bencana itu terjadi. Oke, bagus. Nah, kalian hari ini udah sangat bagus dalam memahami materi hari ini. Ibu harap setelah pelajaran hari ini kalian bisa lebih paham tentang bencana dan kalian bisa tahu cara untuk menghadapinya. Kalian nggak cuma jadi murid yang cerdas, tapi kalian juga bisa menjadi masyarakat yang tanggap untuk menghadapi apabila terjadi bencana. Oke, mungkin sekian pertemuan kita hari ini.